Ya baik, semangat pagi para pionir semuanya, sahabat Ublek-Ublek TV ya. Dan hari ini tetap info akan kita bagi dari ya lini manapun ya. Karena memang berbicara tentang firework ini banyak sekali yang mengalami perubahan-perubahan. Nah, mungkin blockchain 3.0 yang dirilis oleh kebanyakan orang pintar ya dengan komputernya di Stanford ini membuat semuanya setiap detik mungkin atau setiap menit ini berubah-ubah. Nah, jadi teman-teman, banyak beredar bahwa harga CoinFi ini bervariasi ya. Dulu kita awalnya ya mungkin sekian dolar, kemudian menjadi 100 dolar, mungkin 300 dolar. Kemudian konsensus yang ada di beberapa negara juga kita melihat dalam posisi 300 dolar. Kemudian naik ke 1000 dolar. Dan kemudian baru-baru ini itu ada yang mengatakan 6.700 dolar, 6.400 dolar, bahkan ya yang terbaru itu ada 314.000 ya. Nah, 519 dolar. Ini sangat luar biasa sekali. Nah, kita tidak mengetahui pasti apakah memang di Cina sana hasil konsensus yang sedemikian rupa itu akan berbanding terbalik dengan yang terjadi juga di Indonesia. Nah, kalau memang ini benar-benar terjadi, maka ini akan menjadi ya mungkin cryptocurrency fundamental terdesentralisasi yang sangat-sangat luar biasa. Dan mengapa CoinFi ini harus mahal? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Apakah ini yang kita lakukan ini ya, walaupun supply-nya itu tidak ya mungkin tertutup kemungkinan tidak mencukupi dengan kemudian banyaknya pioner dan membuat dompet wallet itu hanya beberapa juta orang saja. Nah, ini mengatasnamakan sebuah kripto yang sangat ya mungkin megah nanti teman-teman. Ini harus menjadi sebuah mentalitas ya. Mentalitas kita ya. Apakah kita tetap berpikir CryptoFi ini, CoinFi ini dalam nilai 10, 100, 300 atau berapa dolar gitu teman-teman. Nah, kita sudah melihat beberapa video bahwa ya mungkin ada jet, ada mobil mewah, ada kemudian kapal pesiar dan lain sebagainya yang itu akan dibarter oleh CoinFi. Nah, kalau misalnya CoinFi itu harganya hanya 100 dolar, beberapa oranglah pioner yang mempunyai koin di bawah 1000, mereka tidak akan sanggup membarter dengan barang-barang mewah tersebut. Baik itu mobil ataupun ya mungkin elektronik atau furniture atau kemudian properti yang lebih besar. Nah, jadi kita harus meyakinkan diri bahwa ya CoinFi itu bisa berharga mahal. Nah, karena kita tidak memiliki sesuatu yang kita tawarkan untuk dijual kalau nilainya itu hanya 100 dolar. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian beberapa perusahaan itu kan sudah menawarkan tadi ya, menawarkan jet lah mungkin ya. Kemudian kapal pesiar dan lain sebagainya. Nah, kalau dengan koin seperti itu ya tertutup kemungkinan kita tidak akan dapat memiliki. Nah, jadi kita wajib menggunakan cara berpikir kita bahwa Fi ini bukan BTC, Bitcoin ataupun juga Ethereum, Solana dan lain sebagainya, Terra dan lain sebagainya. Pokoknya seperti itu teman-teman, Doge dan lain sebagainya ya. Itu ya. Jadi Pi adalah mata uang dasar atilitas. Ingat ya, atilitas ya, atilitas di dunia. Yang mana ini bukan mata uang yang dapat diperdagangkan seperti mata uang kripto yang tanpa antilitas. Nah, jadi kalau seandainya kita tahu arti dari antilitas ya, nah kita pasti akan berpikir bahwa koin ini harus mahal. Jadi Pi yang memiliki keseluruhan lebih besar dari seluruh bursa mata uang kripto di dunia ya, ini akan mengubah cryptocurrency blockchain yang terbaik ya. Size Wu ya,
Swiss Nicholas Kokkalis. Jadi kepala tim inti Finerock sendiri, Nicholas Kokkalis, ini berpikir bagaimana menjalankan Finerock ini dengan blockchain ya yang mereka buat sendiri, yang nanti akan dijadikan sebuah ya mekanisme ya, ataupun kita sebuah program dengan mekanisme yang sangat luar biasa yang bisa itu membawa dampak bagi seluruh umat yang ada di dunia. Nah, jadi ingat teman-teman, kita hanya berpikir sebagai pioner Indonesia, kita hanya berdoa ya, berdoa supaya memang kita lulus KYC, kemudian mainnet terbuka ya, kemudian nanti koinnya memang sangat berharga. Nah, minimal ini kalau satu harga kita mengikut Cina ya, mungkin ini sangat wah, ampun lah ya, ini luar biasa. Tetapi bagi kita orang Indonesia, cair saja itu sudah cukup. Nah, itulah yang membuat cara berpikir kita itu semakin rendah. Jadi kita ikuti saja apa-apa perkembangan yang ada di dunia ini mengenai cryptocurrency, baik itu di negara-negara Asia maupun di negara-negara lain, supaya kita bisa ikut andil dalam menggunakan nilai itu walaupun berapa harganya. Oke teman-teman, mungkin kita tahu ya, dan kita menyimak dan berpikir bahwa segala informasi itu akan terus berubah setiap jam dan detiknya, karena memang sistem yang dibuat, project yang dibuat ini juga di-upgrade ya, di-upgrade setiap saat. Nah, bisa saja semuanya terjadi dan semuanya berubah. Oke, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan ini pemahaman buat kita semuanya dan jelasnya kita sukses.